صلوا على النبي محمد. محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق المقالة الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا وأسواتنا وقدوتنا: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدق الله العظيم وصدق حبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرات العلماء المكرمين والmuhtarin al-a'izza, bil khusus kepada akhina al-kiram, senasib dan seperjuangan, sudah menjadi teman saya setiap kapanpun dimanapun saya berada, Kiai Bapak Nur Hasan, Masya Allah sehat. Kemudian paman tercinta Bapak Haji Pakri, Ustaz, makasih, ini paman saya nih. Dari kecil saya memang dibina sama dia. Kemudian Al-Mukarram Ustaz Abdul Rahim, Masya Allah, Kiai Ustaz. Kemudian Ketua Dekem apa DKM ya? Namanya apa itu dia? DKM apa namanya? Iya, kalau dulu Gele namanya, sekarang Gele udah jadi Siwandi. Terus juga siapa lagi? Kemudian juga nggak lupa buat pembawa acara Aan, nggak lupa juga Encek sehat cek. Kemudian juga Item, itu masih hitam aja sih Item itu, bininya doyan ya. Iya sehat. Saya hari ini diundang oleh sahabat saya tercinta, yaitu Ustadz Iqbal. Kemudian di depan saya yang lagi ngeker saya, Kiai aki-aki ya, Bapak Pakung ya. Kemudian tim hadrah dari Nurul Hidayah, betul? Ya, bapak-bapak jamaah tahlil ya, haul hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sebuah kebanggaan pada malam hari ini saya bisa hadir depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya Bu ya. Tadi kita sudah bacakan Mahadul Qiyam, sudah kita bacakan sama-sama berjamaah. Ya Nabi sallam alaik, ya Nabi sallam alaik. Ya, alaika itu dhamirnya mukhatab hadir Pak Bu. Artinya mukhatab hadir baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada di tengah-tengah kita. Karena ini dhamirnya di dalam hukum alat wa nahwu wa sarfi adalah namanya dhamir mukhatab hadir, bukan dhamir mukhatab ghaib. Pada malam hari ini beliau junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikan kita di malam hari ini. Tentunya beliau ada di tengah-tengah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bu, baginda Nabi kita kalau sholat air matanya tumpah Bu, gamisnya pada basah. Kalau ruku sujud itu Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar air matanya, semua permukaan bumi basah. Kenapa beliau melakukan itu? Karena beliau walaupun maksum, walaupun dosanya sudah diampuni oleh Allah, beliau masih punya tugas
kuntu syafi'an li kabairi ummati. Aku masih punya tugas, yaitu nanti aku memberikan syafaat kepada orang-orang umatku yang berbuat dosa. Itulah aku tampil untuk memberikan syafaat kepada umatku nanti. Bu, hei, jangan bengong aja. Kalau lagi ngomong serius, Kiai Romani lagi mangap aja. Ya, kayak cicak makan kapur. Hei, sehat-sehat ya. Tuh, itulah baginda Rasulullah SAW. Sampai istri tercintanya Aisyah, "Atasna'u hadza ya Rasulullah?" Untuk apa kau lakukan itu ya suamiku tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau bersabda, "Afala akun 'abdan syakura?" Apakah aku tidak patut pantas menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Maka malam hari ini Pak, malam hari ini sama-sama kita ngadain haulan bersama, betul? Ya Bu ya? Dari almarhum Bapak Agus, betul? Dan juga Ibu Agus ya, yang wafat itu suami tercintanya. Mudah-mudahan beliau min ahlil khair. Betul. Ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita setiap hari 5 kali, Bu. Itu yang namanya kober, tahu kober? Itu yang namanya kuburan, tahu Bu? Yang namanya bumi, tahu? Annal ardu tunadi kulla yawmin 5 marrat. Sesungguhnya bumi setiap hari manggil-manggil kita, kuburan manggil-manggil kita, satu hari 5 kali. Betul? Anta tamsi ya ibn Adam, anta tamsi ala zahrik, engkau berjalan-jalan senang-senang, girang-girang, pesta-pesta di atas permukaan bumi. Wa tamsi ala fi batni, dan engkau nanti suatu saat akan masuk di perut bumi, digencet kita Bu. Ketika kita masuk di perut bumi kita digencet nanti. Itu dia ngasih tahu Bu. Bumi ya manggil kita sebanyak 5 kali setiap harinya. Cuma sayang, manusia yang dengar pada budek, yang dengar kucing. Kucing apa sih, cengar-cengir aja giginya hilang. Kucing dengar, semut dengar, ayam dengar, cicak dengar, apalagi burung belekok dengar, celepuk aja dengar, celepuk dengar. Yang budek kita, betul? Sayang kita budek. Makanya Bu, kalau ketika orang wafat itu kan digotong-gotong tuh, ya digotong-gotong bawa keranda, ucapannya apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Idza buyi'atil janazah wa tamala rajulun ala a'nakihi. Kalau yang mati orangnya itu soleh, waktu di hidupnya banyak berbuat baik, banyak beramal ibadah. Wa in kana solehan, kalau orang yang mati itu orangnya berakhlakul karimah dan saleh, maka dia berkata, tuh sang mayit di keranda, qaddimuni, 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 buruan bawa saya, cemplungin saya di dalam kuburan. Dasarnya apa? Karena saya rindu ingin berjumpa dengan Allah. Tuh yang soleh. Wa in kana ghair salihin, kalau memang yang wafat si mayit itu waktu hidupnya berekele, biang kerok, resek di kampung, dia berkata, wailah, 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 celakalah saya, celaka saya. Ila aina tazhabuni, kemana saya mau dibawa Bang? Kemana saya mau dia bawa Bang? Itu orang yang gotong-gotong budek juga lagi.
Dia kagak denger. Kalau denger kabur jadinya. Oh begitu? Wah, benar. Ini ceritanya nih, saya cerita boleh. Nabi Muhammad SAW baginda kita lagi kongko sama sahabatnya ini kayak begini nih. Lagi kongko. Kemudian ada orang meninggal dunia tetapi dia muslim dan beriman. Rasulullah bilang mustarihun. Tuh, dia tunjuk ke Nabi, wahai sahabatku tuh yang lewat, orang Islam yang beriman kepada Allah. Disebutnya mustarihun, artinya dia lagi istirahat. Sedang istirahat kok, betul? Ya, istirahat dari apa? Istirahat, sekarang dia nggak repot lagi mikirin kondangan. Sabtu Minggu kondangan kadang-kadang ada 5, ada 4, Masya Allah dah. Ya Pak. Orang yang lagi istirahat kagak mikirin nyalek, kagak mikirin jadi nyalon RT, nggak mikirin jadi RW, nggak mikirin jadi lurah, betul? Pak. Karena almarhum Bapak Agus sekarang sedang istirahat. Yang kedua, mayatnya kedua lewat, nunjuk Nabi Muhammad, tetapi ini mayat adalah orang kafir. Rasulullah jawab, menunjuk mayat tersebut mustarihun minhu, sesuatu istirahat daripadanya. Lalu sahabat nanya, ya Rasulullah, mal mustarihun wa mal mustarihu minhu. Ya Rasulullah, sahabat nanya, apa yang dimaksud mustarihun wal mustarihun minhu? Yang pertama itu istirahat tadi yang saya bilang. Yang kedua lain. Al-abdul mu'min, orang mukmin yang wafat karena Allah dan ma'rifatullah, yastarihul ibad minhul bilad, yaitu istirahatnya hamba Allah ya daripada kesibukan dunia. Orang ini udah kagak lagi direpot-repotin sama cucu memantu, nggak direpotin sama arisan, nggak repot lebaran kemarin segala beli mukena, beli baju baru, kagak, betul. Yang kedua, al-abdul kafir, hamba yang kafir, yastarihu minhul bilad wasyajarata waddawab. Yang istirahat siapa? Yang istirahat itu kampung kok. Ketika ada orang biang kerok, biang rese, waktu hidupnya bikin kacau mulu sama kampung nih urusan, kagak semenggah. Orang semenggah hidupnya Pak. Begitu wafat yang istirahat kampung istirahat. Istirahat dari kebiangkerokannya. Istirahat dari orang semenggahnya. Ini si mayit. Karena waktu hidupnya dia hidupnya orang semenggah. Yang kedua, wasyajarota, pohon ngikut istirahat. Pohon ngikut istirahat. Ya Pak? Pohon mangga. Dulu waktu tuh mayit si biang kerok hidup, namanya kita baru mangga baru mentil aja, baru mentil nih mangga, udah dipetik sama dia, udah dikeletak sama dia buat dorongan, ya Pak. Mangga baru mentil udah dipetik aja, itu waktu dia hidup, romannya apa aja pun rambutan habis sama dia, ya Pak. Tuh pohon aja girang. Begitu dia mati, pohon ini girang. Ya Pak. Yang ketiga, wadawab, binatang melata. Apa itu binatang? Itu kuyuk. Kuyuk, tahu kuyuk? Woi, anak muda tahu kuyuk? Tim Hadroh tahu kuyuk? Entok tahu entok? Ayam dah ayam. Tahu ayam? Ayam lagi muncul di pohon jambu. Waktu dia hidup emang mereseh banget. Tuh ayam lagi ngerem, lagi neplok di pohon jambu, lagi tidur malam-malam, disengget kakinya. Ayam lagi nelor Bang, di pojokan lagi nelor.
Karena memang hidupnya rese, biang kerok. Ayam lagi nelor, boolnya dikodek-kodek. Betul. Emang rese banget, Pak. Tahu ayam lagi tidur, lagi istirahat di atas pohon jambu, di pohon rambutan. Ya. Ya kan ayam ngomong tuh ayam, ya Allah, lu tega banget sih Anu. Gue lagi istirahat, ngapa sih bool gue dikodek-kodek aja? Ini pelecehan seksual. Ya Allah, Allah ya Karim. Tuh Bang. Tuh. Ya, ini buat apa anak muda nih semuanya, anak muda, anak muda, Timadroh ya, ingetin. Bergaulah dengan frekuensi yang baik-baik, betul. Cari teman yang satu frekuensi yang soleh, betul ya. Karena hubbuka ilal ahyar yaj'aluka minal ahyar, walau kunta min qabli minal asrar. Hubunganmu dengan orang yang semenggah, dengan orang-orang yang semenggah menjadikanmu nanti menjadi orang semenggah, walaupun sebelumnya kamu termasuk orang-orang yang kagak semenggah. Hubunganmu dengan orang-orang yang tidak semenggah menjadikan kamu menjadi kagak semenggah, walaupun sebelumnya kamu adalah orang yang semenggah. Saya belajar bab semenggah 25 tahun baru dapat ilmunya. Nur Hasan yang ngajarin. Iya, hitam tahu, AA tahu, apalagi gelek ya. Tahu dah. 25 tahun megang mimpi apa namanya itu? SK. Sekarang alhamdulillah saya dipanggil oleh Allah, ya Bu ya. Bukan saya insaf, di sini juga banyak yang insaf, si hitam udah insaf, gele udah insaf, udah insaf namanya. Ya. Capek di panggung mulu gede-gede Po, Masya Allah Po, saya sampai kehujanan, kedinginan. Ya Allah, nama bener dah. Itu bab semenggah saya belajar sampai 25 tahun. Alhamdulillah sekarang saya jadi teman sahabat tercintanya Bapak Nur Hasan Ustaz. Makasih ya. Ya Bu. Alhamdulillah malam hari ini tugas kita yang hidup kepada almarhum Po. Satu, yaitu jangan lupa kita istighfaruhum. Jadi yaitu memberikan ucapan istighfar, mohon ampunan agar almarhum diampuni oleh Allah. Itu tugas kita. Yang kedua, jangan sampai kita lupa mereka itu wahum auladun. Mereka punya anak banyak nih anak-anak. Walakinnahum lam yusalluna ala zanazatihi, sayang. Mereka punya anak banyak, pinter semua, kagak ada yang bener. Kalau punya anak 5, kalau bisa di antara 5 1 mah kudu bener, jangan pinter semua. Sebab kalau orang pinter bisanya minter-minterin babaknya sama emaknya. Makanya di antara 5 pilih anak, di antara 1 sekolahin, masukin pondok-pondok pesantren ya Bu ya. Masukin madrasah, masukin PAUD, masukin belajar Iqra ya Bu ya. Belajar Iqra, biar kata pelan-pelan belajar Ustaz Bakri, Ustaz Rahim itu sama ya. Bu, belajar Iqra, ibu-ibu juga belum bisa nih belajar Al-Quran ya. Jangan pakai malu-malu ya. Betul. Kayak saya nih belajar Ustaz Bakri, dal kasrati mim patama nun patana di mana qapataqa pak kasrapi di mana kopi. Satu saya dapat tuh belajar. Bener nggak? Hoi. Dal kasrati mim patama nun patana di mana rafatara qapataqa di mana raqa. Lah, ngapa jadi begini? Ujung-ujungnya jelek. Ini mah belajar ya Pak, belajar ngaji dari Iqra, nggak apa-apa tuh ya, belajar aja. Kalau lagi kesel sama laki ngomong aja pakai bahasa Arab. Bakas Robi Jim Kasfoji. Pok masakin saya duit kagak ngasih laki, tapi dia nyuruh kita nih duit kagak ngasih tapi nyuruh kita masak.
Ngomong aja pakai bahasa Al-Quran. Bakal seraji jim kasraji biji. Mim patah mata patah talam do malu biji mata lu. Lah ngomong doang nyuruh masak ngasih duit orang. Ya Pak? Ya, orang laki. Orang laki ngasih bini rada banyakan dikit betul. Ngasih bini rada banyakan dikit betul. Panggilan istri dan panggilan suami tergantung dengan keadaan ekonominya. Kalau satu hari 1 juta dikasih sama lakinya, manggil laki juga pipi. Bener gak? Empok mau kan manggil begitu? 1 juta sehari, Pak. Kita manggil orang laki, orang lanang. Hai, my darling. Pipi. Nah, mesra banget orang wadan manggil kita pipi. Tahu lakinya pipinya tembem. Pipi. Ya, iya. Kalau ngasih 500.000 sehari, manggilnya apa? Hah? Ayang beb. Ayang beb. Tuh, cara manggil kalau dengan keadaan ekonomi memang begitu. Kalau ngasihnya 200.000 ayah, ibu, biasa itu mah papa, mama, ya. Tapi kalau ngasihnya sehari 10.000, nah ini nih. Kadang-kadang perang teluk terjadi. Lah emang begitu betul ya? Panggilan istri itu tergantung daripada kantongnya suami, Bu. Didengerin baik-baik, Bu. Sama laki kudu taat. Kudu sayang sama laki. Kalau mau masuk di jamin surga, kudu sayang sama laki. Idza matat al-mar'ah wa zawjuha radin dakhalatil jannah. Kalau seorang wanita itu wafat dipanggil Allah, kemudian suaminya ikhlas redha, insya Allah ibu bakal masuk surga. Betul? Ini saya ceramah kelamaan kagak ya? Udah ya? Tapi habis ini masih ada satu lagi. Oh begitu. Iya. Ini masih bulan Syawal masih ya. Syawal itu artinya irtifa, naik peningkatan setelah madrasah. Kemarin madrasah bulan puasa selama 3 bulan. Kemudian kita Aidul Fitri, kita kembali kepada fitrah kita, kawaladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan. Empok sekarang nih, saya lihat mukanya pada terang-terang banget ini. Seperti bayi, Pak. Nah, lembangan begini orang laki resep. Enggak pakai bedak, asal disedot enak gurih. Betul. Ini sekarang empok begitu. Bener gak? Empok lagi cakep-cakepnya nyari. Ya bener, karena ini bulan Syawal, irtifa naik peningkatan. Ya, kalau ngeliat bayi, apa aja yang kita sedot wangi, bener. Kupingnya, hidungnya, matanya, alisnya, jidatnya, dagunya, badannya, kakinya, apa aja wangi. Coba aki-aki empok sedot, bagaimana rasanya? Bener gak? Tawa. Ya, iya dah. Ya. Iya, orang laki tuh banget. Ini akibatnya. Gara-gara dikasih seharinya 50 gocap nih, yang gini gocap nih. Laki sendiri dibilang bau balsem. Awas ya. Awasnya. Ya Allah. Nyambung silaturahim, wabtagi ilaihil wasilah, perintah Allah. Ya Pak, mudah-mudahan ini tukang son masuk surga, ibu-ibu masuk surga, kiai-kiai di sini masuk surga, hadrah juga masuk surga, tukang son masuk surga, tukang tiker masuk surga, mic masuk surga, handphone yang udah sampai di mana juga pada masuk surga. Ini apa namanya, manggis masuk surga lo masuk surga manggis lo. Jeruk sama salah, anggurnya yang kagak ada anggur. Ngapa ini ngapa? Anggur yang kagak ada. Mohon maaf ya. Udah segitu aja nanti ya. Bukan apa-apa, saya kalau ceramah yang penting pendek tapi masuk semua. Daripada panjang masuk separuh, enakan mana? Woi, pendek masuk semua.
daripada panjang masuk separuh. Enakan mana? Ya bocah mah kagak ngerti. Kagak ngerti dah, jauh. Encep yang ngerti masih hitam. Udah, saya kira sekian dulu apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan almarhum ya kan diberikan radhah min riyadil jannah, dilapangkan kuburnya, kepada yang ditinggalkan diberikan kesabaran, disehatkan badannya, kepada teman-teman kita semua juga yang buat pembelajarannya, buat Kompo juga di kampung menjadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Kita doain ini kampung menjadi kampung yang bersinar dan bercahaya, dapat cahaya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nurun ala nurin. Ya Bu ya, jangan lupa ingat satu pesan saya di terakhir penghujung ceramah saya, dekatin ulama, jangan jauhin ulama. Sepanjang kita jauhin ulama, maka keberkahan ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jauh dari ulama, maka keberkahan akan diangkat daripada ini Bu. Ingat ya. Saya kira cukup sekian. Atlubul afwa billahil hidayah wa taufiq wal inayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Terima kasih Ustaz yang telah disampaikan Jaka Kelana yang telah memberi tausiah. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau kita dapat mengerti dan memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.